Baik, tanpa berlama-lama, mari kita maksimalkan waktu kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, kita akan melanjutkan bahasan kita tadi pagi. Tadi pagi kita sudah membahas sudah masuk ke ayat 7 ya. Ayat 7, tapi baru kita bahas sampai ke innahu-nya saja. Ya'lamul jahro dan seterusnya sampai akhir ayatnya belum kita bahas. Tanpa berlama-lama kita mulai saja karena waktu kita terbatas sangat sedikit pada kesempatan siang hari ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan huruf berikutnya yang akan kita bedah ya. Melanjutkan pembahasan tadi pagi. Tadi pagi kita sudah bahas sampai ke hu, maka sekarang kita akan lanjut ke huruf yang berikutnya. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang bentuknya seperti mangkok, lalu di bawahnya ada titik dua seperti ini namanya adalah huruf ya. Kita harus tahu nama asli hurufnya dan memang dia disebut dengan huruf ya. Ya. Cara melafalkan huruf ya, kalau kita pengen yang simpel, huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Oke? Ya. Nah, tapi kalau teman-teman kepo nih, sebenarnya huruf ya ini secara kaidah makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, huruf ya itu dilafalkan dari mana? Baik. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ya, jadi kita ingatkan, jadi semua huruf hijaiyah ya. Semua huruf hijaiyah tanpa terkecuali teman-teman sekalian, semua huruf hijaiyah itu pasti punya makhrajnya masing-masing. Ya, makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, huruf ya itu punya makhraj, teman-teman sekalian. Makhraj huruf ya, tempat keluar huruf ya dilafalkan dari mana? Oke, kita lihat istilahnya adalah wastulisan. Apa itu wastulisan? Wastulisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji musyinu ya. Gitu. Tengah lidahnya diapain? Diarahkan mengarah ke langit-langit di atasnya. Nih ya, iya tengah lidah kita yang area berwarna ungu ya, kita arahkan ke langit-langit. Dia tidak menempel, hanya mengangkat saja ke arah langit-langit. Ya, maka ketika kita lafalkan huruf ya, teman-teman rasakan, pasti huruf ya itu tengah lidahnya naik. Ya. Coba. Ya. Yi. Yu. Pasti tengah lidahnya naik. Ya. Wal wastu faji musyinu ya. Nah, itu cara melafalkan huruf ya sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi naturalnya, simpelnya huruf ya itu kita lafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, maka huruf ya di sini kita lafalkan mudah insya Allah. Huruf ya-nya kita lihat sekarang harokatnya. Harokatnya harokat baris atas. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat. Namanya adalah harokat fathah. Oke, kita tulis ya namanya ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Basicnya. Maka huruf ya-nya di sini tidak kita baca yu dengan vokal u. Kenapa? Karena ya-nya tidak berharokat dhammah. Oke? Nah, lalu huruf ya-nya nggak kita baca i dengan vokal i. Kenapa? Karena huruf ya-nya dia tidak berharokat baris bawah atau kasroh. Tapi huruf ya-nya mesti kita baca dengan vokal a ya, dibacanya dengan vokal a ya. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas itu harokatnya fathah, dia mesti dibaca dengan vokal A gitu. Oke? Paham sampai sini? Jelas? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu keluarnya tetap dia adalah vokal A, ya, tidak menjadi vokal yang lain, tetap sesuai dengan dasarnya yaitu vokal A ketika fathah, maka itu termasuk ke dalam huruf-huruf yang tipis. Ya. Oke, contohnya ketika fathah yang dia dibaca dengan vokal A apa aja? A, ba, ta, tha, ja, ha, da, za, sa, sya, dan yang lainnya. Jadi ketika kalau vokalnya adalah A ketika fathah, maka tandanya dia adalah huruf yang tipis. Bang, emang kalau huruf yang tebal ketika fathah bunyi vokalnya tidak bunyi vokal A, Bang? Oke, ya. Kalau misalnya dia huruf tebal, teman-teman sekalian, kalau dia termasuk ke dalam huruf tebal, maka ketika fathah bunyi vokalnya tidak akan A, tapi akan menjadi condong ke vokal O. Nah, kalau huruf tebal. Contohnya apa? Contohnya so, bo, to, wo, wo,
Ketika fathah dia bunyi vokalnya tidak ke vokal A kan, tapi dia lebih ke vokal O. Kenapa? Karena mereka adalah huruf-huruf yang tebal. Bisa difahami sampai sini? Karena mereka adalah huruf-huruf yang tebal. Clear ya? Oke, maka di sini huruf ya, dia ketika berharokat fathah bunyi vokalnya bunyi vokal A, berarti huruf ya termasuk ke dalam huruf yang tipis. Beres gitu ya? Beres. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, bagaimana cara menyempurnakan huruf yang dia berharokat fathah dan dia keadaannya tipis? Nah, ya. Oke. Nah, cara menyempurnakan huruf berharokat fathah itu dilafalkan dengan cara BM. Ya. Kalau pengen kadar tipisnya lebih terjaga, kita analogikan seperti SS. Ya. Apa itu BM? BM itu artinya buka mulut. Ya. Lalu apa itu SS? SS itu sambil seolah tersenyum, sambil senyum. Oke. Nah, jadi sekarang kita balikan lagi ke dalam kembali ke muka saya. Jadi huruf berharokat fathah teman-teman, mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, ketika huruf apapun dia berharokat fathah, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, mau dia vokal A, mau dia vokal O, maka huruf berharokat fathah itu harus dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathifham, dengan cara membuka mulut. Ya. Oke. Nah, masih banyak teman-teman di antara kita ketika melafalkan huruf berharokat fathah, mulutnya cuma mingkem-mingkem baik saja. Atau huruf berharokat huruf fathah yang dia vokal O dia dibaca monyong-monyong. Contoh misalnya, bacaan yang kurang sempurna ketika melafalkan huruf berharokat fathah dan dia adalah vokal A atau vokal O, banyak melafalkan vokal A dengan mingkem, vokal O dengan monyong. Contohnya seperti ini. Perhatikan vokal A dan O-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh huruf berharokat fathah yang dia harokat fathahnya kurang sempurna. Maka harus kita sempurnakan dengan cara huruf berharokat fathah semuanya. Ya, mau tebal mau tipis, mau vokal A mau vokal O, wal maftuhu bil fathifham, dengan cara membuka mulut. Contohnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dua-duanya ketika fathah, vokal A, vokal O, dua-duanya sama buka mulut, nggak ada yang mingkem, nggak ada yang monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Jadi huruf berharokat fathah itu mesti kita baca dengan vokal A atau vokal O dengan cara membuka mulut. Tidak ada yang mingkem, tidak ada yang monyong. Oke. Baik. Selanjutnya ya. Nah, karena di sini fathahnya sudah kita tahu, oh cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara membuka mulut. Tapi hurufnya huruf tipis. Nah, bagaimana cara menjaga kadar tipisnya agar tetap tipis ketika kita melafalkan huruf fathahnya ketika dia vokal A? Caranya dia dilafalkan sambil seolah tersenyum. Ya. Nah, sambil seolah tersenyum itu sebenarnya poinnya tuh bukan di senyumnya, tapi senyum ini sebagai bentuk analogi kita untuk menyempurnakan dua sifat yang harus ada pada huruf tipis. Nah, gitu ya. Dua sifatnya apa? Yang pertama nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Istifal artinya adalah pangkal lidah kita tidak terangkat. Sering kita sebut juga dengan PLT atau PLT, pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Oke, sekarang kita coba bahas. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujung lidah kita, ya. Ini tengah lidah kita dan ini bagian pangkal lidah kita, ya, bagian paling dalam. Nah, huruf-huruf tipis itu pangkal lidahnya tidak naik ke atas begini, tapi dia terhampar turun di bawah, relax. Nah, ini nama sifatnya istifal. Bang, kalau misalnya pangkal lidahnya dia naik, emang kenapa? Nah, kalau pangkal lidahnya dia tegang naik seperti ini,
ke atas, maka ini sifatnya huruf-huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat vokal A pada huruf tebal terdengar menjadi seolah seperti O. Nah, nyambung ya. Tadi di awal saya sudah bilang huruf berharokat fathah itu tidak boleh dibaca monyong. Nah, lalu dari mana vokal O-nya huruf tebal tuh? Dari pangkal lidah yang diangkat. Maka ketika nampak depan nih, ketika melafalkan huruf tebal dia nggak pakai monyong, tapi yang membuat dia tebal itu pangkal lidahnya naik. Ya nggak bisa kita lihat pangkal lidah karena berada di dalam area mulut kita. Ya contohnya fu. Tuh ini kenapa dia bisa jadi vokal O? Karena pangkal lidahnya di dalam gini, nongkrong di atas begini naik. Ya fu. Fu. Apalagi huruf-huruf tebal ketika vokal O tuh ketika fathah tuh gitu. Bo. Bo. Po. Po. Apalagi wo. Wo. Nah, ya. Jadi nyambung ya. Jadi ketika pangkal lidahnya naik, nah itu adalah miliknya huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Oke, kembali lagi. Yang kita bahas sekarang adalah huruf yang tipis, ya, huruf yang tipis. Maka huruf tipis itu pangkal lidahnya terhampar. Nama sifatnya istifal. Oke, yang kedua, huruf tipis itu tidak akan tipis kalau dia tidak memiliki sifat yang disebut dengan infitah. Ya. Apa itu infitah? Infitah itu artinya adalah aula mulut atau rongga mulut terbuka. Aula mulut ya atau rongga mulut terbuka. Oke, kita ilustrasikan. Tangan kiri saya kita ilustrasikan ini sebagai sebagai lidah. Tangan kanan saya ini sebagai langit-langit mulut. Nah, huruf-huruf tipis, lidahnya menyeluruh itu dia dominan rileks di bawah, terhampar. Sehingga aula mulut atau rongga mulut terbuka. Karena tidak ada lidah yang naik. Nah, tapi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan sifat infitah. Ya, terbukanya betul rongga mulut atau aula mulut. Itu namanya disebut dengan infitah. Nah, dua sifat tadi berarti dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis adalah sifat istifal, pangkal lidah terhampar, dan sifat infitah, aula mulut terbuka. Nah, sifat istifal dan infitah tadi ya kita analogikan, kita pancing dengan sambil tersenyum. Biasanya sambil senyum, pangkal lidahnya lebih rileks, aula mulutnya lebih terbuka. Sehingga bunyi vokal A-nya dilafalkan dengan keadaan tipis yang lebih maksimal. Nah, begitu. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Misalnya tadi huruf yang sedang kita bahas adalah huruf ya. Ya, huruf ya berharokat fathah tipis. Oke, maka sekarang kita coba contohkan. Misalnya kita lafalkan huruf ya-nya tidak dengan senyuman. Maka bunyinya seperti apa? Oke, kita hanya membuka mulut saja. Contoh, ya, ya, ya. Ya, ya, itu kan kita buka mulut ya, tapi cuman buka saja. Ya, ya. Sekarang kita coba lafalkan sambil senyum. Ya, menjadi ya, ya. Coba teman-teman bedakan antara ya, oke, dengan ya. Antara ya dengan ya. Beda atau sama teman-teman sekalian? Coba boleh di komen di kolom komentar kira-kira beda nggak atau sama? Pasti beda. Karena biasanya kalau kita lafalkan sambil tersenyum itu sifat tadi ya istifal dan infitahnya lebih tertunaikan. Sehingga kadar tipisnya lebih berasa. Sehingga lebih tepat bacaannya insyaallah biiznillah. Gitu ya. Oke, iya ya kok beda iya gitu. Jadi sebenarnya titik poinnya bukan di senyumnya. Senyumnya itu hanya sebagai pemancing agar sifat-sifat tipis dari huruf tipis itu tertunaikan dua sifat tadi, istifal dan infitah ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Jadi ya dibaca tipis. Ya, tidak ya, tapi ya gitu ya. Tipisnya berasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Huruf ya-nya tuntas ya. Hurufnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas beserta tebal tipisnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ain. Teman-teman sekalian, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf ain. Huruf ain ya. Nama aslinya ya. Nama aslinya jangan teman-teman sebut huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Ini namanya huruf ain.
kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain khususnya dalam kondisi sukun. Nah, ya. Oke. Nih. Ain ini kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas seperti ini namanya tanda sukun, ya. Atau teman-teman sering sebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya. Tapi dalam kaidah namanya sukun. Ya. Oke. Nah, ainnya dalam kondisi mati atau ainnya dalam kondisi sukun. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun? Ada yang tahu? Coba, kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun? Nah, ya tuh yang ada di layar atas saya. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun? Terjadi memantul, terputus suara. Masya Allah. Jadi hamzah sukun tuh udah pada tahu, ya. Oke. Nah, jadi kita bahas dua saja, ya. Jadi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun, teman-teman sekalian. Yang pertama, banyak orang melafalkannya dengan putus suaranya. Nah, ini yang paling sering pertama, ya. Nah, ini jangan sampai dilafalkan ain terputus suaranya. Maksudnya gimana, Bang? Oke. Ini adalah contohnya, ya, kesalahan putus suara dari ain sukun. Ya, lamu, ya, lamu, ya, lamu, ya, lamu. Antara bunyi ain sukun dengan huruf berikutnya di sini yaitu huruf lam, itu tidak boleh ada jeda. Ya, lamu, enggak, tapi ya. Ah, ya, ain itu, ya, dia tidak boleh terputus. Ain punya sifat namanya tawasud, teman-teman. Saya izin tulis di bawah, ya. Baik, bismillah. Saya izin tulis di bawah. Ain itu punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya dia sedikit mengalir suaranya. Ya, lamu. Bisa? Ya, lamu. Jadi dia antara itu dengan la tidak boleh ada jeda. Ya, lamu. Ya, lamu. Jadi bukan ya, lamu. Bisa dibedakan atau tidak, ya? Siang ini kita nggak ada talaki dulu, ya, karena waktunya mepet dengan asar. Oke, paham nggak? Jadi ain sukun tidak boleh terputus suaranya, ya, gitu. Karena ain punya sifat namanya adalah tawasud. Ya, suaranya masih mengalir. Ya, lamu, tapi nggak berlebihan, yang nggak yang begini. Ya, lamu, oh nggak, terlalu berlebihan. Cukup ya, lamu. Ya, lamu, karena dia sifatnya bukan rokhwah, bukan mengalir suara, tapi tawasud. Sedikit saja aliran suara yang dialirkan ketika kita melafalkan ain sukun. Ya, lamu, ya, lamu. Tidak berlebihan juga, ya, lamu. Apalagi yang sering kali terjadi adalah terputus, putus suaranya. Ya, contohnya, ya, lamu, ya, lamu. Wah, itu kurang sempurna, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita jarang live siang, ya. Ini teman-teman yang hadir dalam live kali ini, alhamdulillah selamat, ya. Karena kita jarang live siang nih. Oke. Kita lanjutkan kembali, ya. Innahu ya'lamu. Jadi dia terus sedikit mengalir karena sifatnya adalah tawasud. Oke. Lalu yang kedua, ya, banyak juga orang melafalkan ain sukun ini dibaca memantul suaranya. Nah, ini pun jangan sampai teman-teman melafalkan ain sukun itu memantul suaranya. Contoh, ya. Innahu ya'lamu, ya'lamu, enggak gitu juga. Kenapa? Karena ain nggak punya sifat kolkola. Yang punya sifat kolkola apa saja, ya? Yang punya sifat kolkola apa saja, teman-teman? Yang punya sifat kolkola cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, kof. Sering kita kenal dengan ba, ju, di, po, ko. Ya, gitu. Maka ain sukun tak boleh kita pantulkan. Innahu ya'lamu, ya'la. Nggak, jangan ada pantulan. Ya, tapi ya'lamu.
Ya'lamu. Dia mengalir saja tanpa dipantulkan suaranya. Ya. Nah, sebelum kita ke sana, saya lupa tadi tidak menjelaskan. Biar dia suaranya tidak terputus, biar suaranya tidak memantul ketika melafalkan ain sukun, bagaimana caranya? Teman-teman harus tepat melafalkan ain itu makhrajnya dari mana? Teman-teman harus tepat bagaimana di mana huruf ain ini dilafalkan. Oke, yuk kita bahas ya, kita ulang lagi. Jadi perhatikan, kita ingatkan lagi ya. Kita ingatkan lagi, ingat ya. Oke, ingat ya. Setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya makhraj. Ya. Makhraj itu tadi apa? Artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita sedang membahas ain. Ain pun punya tempat keluar huruf. Di mana ain dilafalkan? Dari mana makhrajnya huruf ain? Geser ya. Apa istilahnya? Istilahnya adalah wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan. Oke, di mana? Nih. Ilustrasi gambarnya, lihat. Area yang berwarna ungu di sini, teman-teman. Ain itu dilafalkan di sini, tepat pada bagian tengah tenggorokan kita, ya, tepatnya lagi pada bagian katup epiglotis. Ya. Nah, jadi ketika kita melafalkan ain, dia ditekan ke arah dinding tenggorokan. Jadi kalau kita ibaratkan tuh begini. Ya, begini. Oke. Jadi kita ibaratkan ini jari saya tangan saya yang ini adalah katup epiglotis. Ini bagian dinding tenggorokan. Setiap kita melafalkan ain, dia itu menyempit ke arah dinding tenggorokan. Ya'la. Ya. Ya'la. Ai, au, ya'lamu, ya'lamu. Nah, itu terdapat dalam tengah tenggorokan kita bagian sini. Ya. Ya'lamu. Ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Jadi ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Innahu ya. Nah, itu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, baju di toko itu Mbak Jimdal Tokof ya tadi ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, jadi huruf ain dilafalkan seperti itu. Dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, yuk ya kita lafalkan lagi pelan-pelan ya. Kita lafalkan kalimat ya'lamunya saja, fokus di huruf ain sukun. Kita latih. Ingat, dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Jangan putus suara ainnya, jangan memantul suara ainnya. Dia tawasud, sedikit mengalir suaranya tanpa terputus, tanpa memantul. Coba ya. Innahu ya'lamu. 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 Bisa diikuti? Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali. Jadi sudah ya, jangan sampai terputus, jangan sampai memantul. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Kita seperti biasa kasih tanda warna hijau, huruf-huruf yang sedang kita atau akan kita bahas ya. Oke. Bismillah sebentar ya teman-teman ya. Oke, sip. Sekarang huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira ini huruf apa? Ini namanya, nama asli hurufnya ya, biar kita kenal. Namanya adalah huruf lam. Jadi mohon di antara teman-teman jangan sampai menyebutkan lagi bahwasannya ini adalah huruf la. Nggak ada ya huruf la dalam huruf hijaiyah, nggak ada yang namanya huruf la ya. Namanya huruf lam. Huruf lam ini dilafalkan apakah sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Nah ya, apakah huruf lam ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Tetot. Ya.
Bang, bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latinnya, huruf lam itu diwakilkan dengan abjad alfabetnya L? Betul, ya betul sekali. Tapi kalau kita bicara hakikat pelafalan, ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L. Makanya selalu saya ingatkan, ini sebagai urgensi kita. Kalau teman-teman punya Al-Quran yang ada fitur transliterasi Latin, boleh, sangat bagus. Tapi jangan hanya teman-teman baca Latinnya saja. Tentu keutamaannya berbeda, ya, kemuliaannya berbeda. Tapi boleh nggak untuk belajar? Bagus. Tapi ingat, jangan sampai teman-teman keenakan baca Al-Quran Latinnya saja tanpa pernah berupaya belajar membaca huruf hijaiyahnya. Kenapa? Kenapa? Karena tidak semua huruf alfabet itu atau huruf Latin itu betul-betul mewakili pelafalan, hakikat pelafalan dari huruf hijaiyahnya. Ya, ada beberapa huruf yang dia sangat persis. Walaupun pasti ada bedanya sedikit, tapi sangat persis. Tapi ada yang dia ternyata tidak betul-betul serupa. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya. Oke. Lantas apa bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Ya. Oke. Kalau huruf L, teman-teman sekalian, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Nih, kalau huruf L itu yang disentuhkan biasanya hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Perhatikan. Al, ya, al. Nah, kalau huruf L itu yang disentuhkan biasanya hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Ya. Nah, sekarang kalau kita serupakan pelafalan itu dengan huruf lam, mohon maaf, huruf lam itu tidak dilafalkan seperti itu. Lantas huruf lam dilafalkan seperti apa? Ingat ya, kita ingatkan lagi, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Oke, pertanyaannya, di mana huruf lam ini dilafalkan? Di mana makhrajnya? Kita jelaskan, izin teman-teman, huruf lam itu dilafalkan dari walamu adnaha limuntahaha. Di mana itu? Oke, perhatikan. Nah, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari mana? Dari tepi lidah. Tepi lidah itu bagian pinggir atau samping lidah. Tepi lidah kita bagian depan yang kanan, tepi lidah kita bagian depan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah plus sedikit permukaan lidah di atasnya. Jadi ketika kita lafalkan begini. Maaf. Begini, sret. Contoh pelafalannya begini. Allah itu lam. Allah itu lam. Allah. Kalau L, Allah. Kalau lam, alladzi. Bisa difahami sampai sini? Kita bahas pelan-pelan seperti ini, ya. Sebelum kita lanjutkan, saya pengen ngecek dulu nih. Ya. Di antara 900 orang, lihat di pojok kanan atas ini, ya. Pojok kanan atas ini lihat, kelihatan? Ya, kelihatan nih pojok kanan atas ini, ya. Yang nonton ada 900 orang. Tapi lihat di pojok kanan bawah. Yang share tidak semua. Maka saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah share ke grupnya, ke statusnya. Yang ikut tap-tap layar nih di pojok kiri atas ini sudah hampir 50.000. Jangan kira Allah tidur. Jangan kira malaikat capek ya mencatat segala bentuk amal solih teman-teman. Jangan kira Allah tidak menyaksikan segala bentuk amal solih, amal kebaikan teman-teman sekalian. Ya, Allah tidak pernah tidur. Cukuplah Allah jadi sebagai saksi segala bentuk amal solih kita. Wa kafa billahi syahida. Ya. Oke. Nah, ya, selamat buat teman-teman yang memanfaatkan waktunya, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, jadi huruf lam ini dilafalkan ya berbeda dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, kalau L bunyinya begini. Innahu ya'lamu. Kalau lam ya'lamu.
Nah, mereka tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian ya. Jelas? Sip. Oke. Sekarang lam dia berharokat baris atas ya. Oke, lam di sini ketika dia berharokat baris atas vokalnya A atau vokal O ya. Lam di sini ketika dia berharokat baris atas dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal O teman-teman sekalian. Dengan vokal A. Oke, kalau misalnya ada huruf berharokat fathah, keluarnya vokal A berarti dia huruf tipis atau huruf tebal. Berarti dia termasuk ke dalam huruf tipis atau termasuk ke dalam huruf tebal teman-teman sekalian. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya A ya. Oke, sepakat ya. Kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya bukan A, kita ingatkan, tapi vokalnya condong ke vokal O. Ya, contohnya apa? So, bo, po, vo, dan yang lainnya. Beres, ya. Oke, berarti lam adalah huruf yang tipis. Ingat, kalau ada huruf berharokat fathah, lalu dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, sempurnakan dengan cara BMSS. Ya, apa itu BMSS? Buka mulut sambil seolah tersenyum. Ya, jadi nggak kita lafalkan. Kalau kita lafalkan tanpa senyum kita persingkat ya untuk yang ini karena ini udah kita bahas tadi. Jadi untuk huruf berharokat fathah ya buka mulutnya dengan jelas ya, jangan cuma mingkem-mingkem doang. La ya, lalu bukan hanya sekedar membuka mulut ya. Kalau kita hanya sekedar membuka mulut saja maka bunyi pelafalannya akan seperti ini. La, la, la. Tapi kita hadirkan dengan senyuman. Coba senyum sedikit. La, maaf, asalnya la. Kalau kita senyumkan la, beda nggak antara la dengan la dengan la dengan la, tentu berbeda. Makanya kalau kita pengen menyempurnakan pelafalan Al-Quran kita ya kita bahasnya pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang penting bisa aja ya mangga. Cuman kita malu di hadapan Allah teman-teman sekalian. Kita dari lahir sampai dengan hari ini masih bisa berbicara tanpa harus bayar. Free, sehat ya. Tapi ya salah satu bentuk syukur kita bisa kita tuangkan dalam baca Quran. Baca Quran tapi pengen seadanya. Sedangkan Allah kasih nikmat kita berbicara dari bayi sampai dengan hari ini, Allah kasih semuanya free. Allahu Akbar. Ya. Jadi yuk sempurnakan kalau mau, kalau enggak ya nggak usah ya. Gitu. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman. Ya. Innahu ya la bukan la tapi la gitu ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke huruf mim. Ya. Kita lanjut ke huruf mim. Oke, saya tulis dulu nama aslinya ya. Teman-teman harus tahu nama asli huruf. Kenapa sih Bang selalu dibahas nama asli huruf? Oke, kenapa saya selalu nanya kenapa kita harus tahu nama asli huruf? Karena nanti dalam suatu bahasan teman-teman akan menemukan namanya bahasannya ayat-ayat fawatihus suwar. Ya, ayat-ayat fawatihus suwar ini di dalamnya terdapat terdapat huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Biasanya ada di awal surah ayat pertama. Contohnya apa? Misalnya surah Al-Baqarah. Kita kan nggak baca alama, nggak gitu kan? Tapi alif lam mim. Ya enggak? Atau misalnya ya teman-teman taunya huruf na. Padahal nama aslinya huruf nun. Ini ada di surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Coba kalau kita nggak tahu nama aslinya, maka dia dibacanya jadi gini. Nah, nggak begitu. Maka penting sekali kita mengetahui nama huruf-huruf asli, huruf hijaiyah.
Oke, bukan hanya ketika fathahnya. Ya, huruf nun jadinya na, huruf ain a, huruf mim huruf ma, huruf dal huruf da. Ah, beda. Ya, nama asli hurufnya harus tahu, teman-teman sekalian. Lanjut ya. Baik. Nah, ini namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim dilafalkan simple, sesimpel kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet beres. Nah, untuk huruf mim dilafalkan sama seperti huruf M pada abjad alfabet. Namun, yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, masih banyak di antara kita melafalkan mim, itu bibirnya terlalu dilipat macam nih. Jangan sampai teman-teman melafalkan mim seperti ini. Ma. Ma, mi, mu, am. Ma. Jadi yang disentuhkan bukan luar bibir, tapi bibir. Bibir atas dan bibir bawah beres. Ma, mi, mu, am. Tuh, bibir atas dan bibir bawah beres. Ma, mi, mu, am. Tuh. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Tuh. Bibir atas dan bibir bawah saja udah, jangan sampai ma, mi, mu, am. Nah, enggak begitu. Jelas? Sip, ya baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Oke, sekarang kita lihat huruf mimnya, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, nama harokat ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Namanya adalah harokat dhammah. Masya Allah, keren. Namanya adalah harokat dhammah. Sekarang kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Hurufnya harus dibaca dengan vokal apa? Maka hurufnya mesti kita baca dengan vokal U. Maka huruf mimnya tidak kita baca ma. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Lalu huruf mimnya pula dia tidak dibaca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia tidak berharokat baris bawah atau kasroh. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9, namanya harokat dhammah, mesti dibaca dengan vokal U. Gitu. Jelas? Ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Nah, ya, bagaimana cara untuk kita bisa menyempurnakan harokat dhammah? Cara untuk menyempurnakan harokat dhammah tidak ada cara lain teman-teman sekalian. Ya, tidak ada cara lain untuk kita bisa menyempurnakan harokat dhammah. Dengan cara apa? Nah, kalau teman-teman sudah tahu ya, huruf mim, huruf berharokat dhammah itu mesti dibaca dengan cara mm. Ya, apa itu mm? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Nah, maka jangan malu-malu ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah. Pastikan muncung mulutnya, pastikan monyong mulutnya. Contoh, perhatikan. Innahu ya'lamu. Nah, maju mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Nah, jangan sampai teman-teman, aduh Bang, kalau saya ngajinya harus monyong-monyong begitu, nanti muka saya jadi kurang ganteng, cantik, dan kece di hadapan si doi. Teman-teman ngaji pengen kelihatan ganteng, cantik di hadapan si doi atau di hadapan dia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di hadapan Allah, maju mulutnya. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah mendapatkan pelafalan yang sempurna. Ya. Kecuali illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan kedua mulut kita dengan tepat. Ya. Oke, jadi muncungkan. Innahu ya'lamu. Kalau nggak muncung nggak sempurna harokat dhammah.
Tidak sempurna harokat dhamma kalau dia tidak dimuncungkan, kalau dia tidak dimonyongkan. Ya, mau bagaimana, mau dia huruf berharokat, mau dia huruf tebal kek, mau dia huruf tipis kek, ketika dia berharokat dhammah maka pastikan muncung mulutnya. Ya, oke, jelas ya. Oke, baik ya, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pastikan muncung mulutnya ya. Innahu ya'lamul. Nah, sekarang dari mu sudah beres ya, huruf mimnya sudah kita bahas, harokat dhammanya sudah kita bahas pula ya, insyaallah. Oke, sip, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang mu-nya sudah beres, dari mu kita langsung masuk ke huruf apa? Ke huruf lamnya. Ya'lamul. Nah, kenapa kok langsung masuk ke huruf lam? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan apa? Ini di sini nih. Nah, ini di sini nih. Nah, ini apa? Alif, lam, koma, komariah ya. Oke, nih di sini ada A, L, Q. Nah, gitu ya. Alif, lam, komariah. Ada yang bilang izhar komari, ada yang bilang al-qamariyah, ya mangga ya, gitu. Tapi keumuman biasanya diantara kita nyebutnya alif lam qamariyah. Oke, tanda dari alif lam qamariyah itu apa bang, gitu ya? Tanda dari alif lam qamariyah itu apa bang, gitu ya? Tanda dari alif lam qamariyah tuh. Tanda dari alif lam qamariyah itu ya adalah ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, lalu di atas lamnya terdapat tanda sukun ya. Nah, kalau sukun tandanya maka ini adalah alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah contohnya seperti ini. Ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atas lamnya atau di setelah lamnya itu terdapat tandanya adalah tanda tasydid. Nah, kalau tasydid berarti itu alif lam syamsiyah, atau ada yang bilang idgham syamsi, atau ada yang bilang asyamsiyah. Silahkan mau bilang alif lam syamsiyah, mau bilang idgham syamsi, mangga ya. Oke ya, paham sampai sini? Sip. Nah, sekarang di sini berarti ini adalah alif lam qamariyah. Dari mu cara bacanya langsung ke tanda sukunnya, ke tanda komariyahnya. Jadi langsung masuk tanpa dipanjang-panjangkan mu-nya. Ya. Jadi kalau kita baca, izin. Ya'lamul. 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 Nah, langsung masuk. Oke. Nah, ya. Sekarang kita coba lafalkan. Innahu ya'lamul. Innahu ya'lamul. Oke ya, bedanya apa tadi sudah kami jelaskan. Tadi barusan dijelasin, tadi dijelasin barusan banget kita jelasin tadi alif lam syamsiyah dengan asyamsi, alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah ya, gitu. Jelas ya? Oke, baik. Jadi diperhatikan ya. Sudah kita barusan banget bahas tadi ya, alif lam syamsiyah yang mana dan idgham alif lam qamariyah yang mana ya. Barusan banget ya. Oke. Sip. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, izinkan saya mengapresiasi teman-teman yang sudah bergerak bersama untuk mensyiarkan konten-konten ngaji. Salah satunya di room ini. Ya, teman-teman yakin Allah tidak pernah tidur? Teman-teman yakin malaikat tidak pernah capek? Ya, teman-teman yakin segala bentuk teman-teman yang ikhtiar teman-teman untuk berkontribusi dalam agama Allah nih, Allah akan saksikan semua, wakafa billahi syahida. Ya, dan para malaikat tidak akan pernah letih untuk mencatat segala bentuk amal soleh teman-teman. Jangan kira jempol teman-teman bergerak untuk tap-tap layar, jempol teman bergerak untuk share ya di grupnya, di statusnya ya, di segala akun teman-teman. Jangan kira Allah tidak melihat itu ya. Nah,
Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga teman-teman yang sudah dengan kesadarannya masing-masing ya men-sharekan tap-tap layar ya, semoga Engkau berikan kemuliaan yang tiada tara dan dapat pahala jariah yang luar biasa ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Tuh lihat di pojok kanan bawah ya, ada tanda panah di antara 1000-an orang, nggak nyampe setengahnya. Gak nyampe setengahnya yang share. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Yuk lanjut ya, kita lanjutkan. Innahu ya'lamul. Oke, sekarang mungkin ini pembahasan terakhir ya sebelum kita sholat asar. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, perhatikan di sini kita mendapati ada huruf lam. Kita ingatkan sedikit lagi ya, huruf lam ini jangan sampai teman-teman serupakan dengan huruf L pada abjad alfabet. Sekali lagi, huruf lam itu tidak sepenuhnya serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya, oke. Nah, ya. Kalau huruf L seperti apa? Kalau huruf lam seperti apa? Ya, oke. Kalau huruf L seperti apa? Kalau huruf lam seperti apa? Kalau huruf L, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Ya, contohnya bagaimana? Nah, kalau L begini. L. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam itu tak cukup ya, tak cukup kita lafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja sebagaimana tadi kita melafalkan huruf L. Allah, al-yi, al-wu, tidak. Ya, lantas huruf lam dilafalkan seperti apa? Oke, huruf lam dilafalkan wallamu adnaha limuntahaha. Seperti apa? Oke, perhatikan. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ya. Oke, lam itu keluar dari tepi lidah bagian depan yang kanan ya, dan tepi lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke arah langit-langit di atasnya dan sedikit bagian permukaan lidah bagian depan. Nah, begini. Maka ketika kita sentuhkan ya, visualisasi pelafalannya untuk huruf lam itu kurang lebih seperti ini. Perhatikan. Alladzi, alladzi, alladzi. Kalau L, alladzi. Ya, alladzi, alladzina. Nah, gitu ya. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya. Oke. Sip. Baik. Jelas, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, terakhir ya. Terakhir nih, sudah mau jam 3 ya, sebelum kita sholat asar di Bandung. Baik, sebelumnya teman-teman, kita pastikan teman-teman di sana apakah teman-teman nyaman menikmati suguhan edukasi ini, baik dari segi audio ataupun visualnya, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Suaranya aman atau tidak? Nyaman? Aman dan nyaman insya Allah ya. Sangat menikmati. Oke, baik. Nanti ya saya sedang membuat, doakan ya proyek ke depan. Ya, saya akan membuat suatu ruang di mana kita akan hadirkan guru-guru lain di akun-akun yang lain yang akan kami bina untuk sebanyak mungkin menghadirkan suguhan edukasi kurang lebih seperti ini, bahkan lebih baik lagi. Ya, tidak berfokus di jualan Qur'annya. Nanti ada ya tentu jualannya, tapi di akhir, bukan di tengah-tengah ketika belajar. Ya, mohon doanya. Jadi nanti teman-teman kalau saya nggak live, ya nanti ada guru-guru kita yang lain. Nanti kita persiapkan guru, tapi bukan di akun ini. Ya, jadi kalau nanti saya nggak live, teman-teman nggak khawatir. Ya, oke. Nanti kita akan hadirkan itu. Jadi teman-teman nanti belajarnya teman-teman enak bisa free, tinggal nontonin. Tapi kalau pengen kelas intensif nanti kita sediakan juga gitu ya.
Saatnya konten-konten edukasi, fokus di edukasi, kalaupun ada jualannya yaitu di akhir saja. Ya, paling 5 sampai 10 menit kayak biasa kita gitu ya. Oke. Nah, ya, Ustaz nggak ada fotonya. Nah, udah. Ya, gitu ya. Doanya ya. Gitu. Jadi biar nanti makin banyak ya. Biar kita bisa sedikit meredam konten-kontennya mungkin membawa mudarat. Ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi itu ya. Jadi lam dengan L itu tidak betul-betul serupa. Oke. Nah, kalau L dibacanya jadi begini nanti. Ya'lamul. Nah, kalau lam ya'lamul gitu. Oke. Sip ya, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Selanjutnya Masya Allah. Nah, sekarang lamnya dalam kondisi sukun. Ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Nah, sering kita sebut dengan tanda mati. Oke. Nah, arti sukun itu emang mati. Boleh nggak kita sebut ini lam mati? Boleh, silahkan. Tapi ini sebagai bentuk wawasan untuk kita. Sukun itu artinya adalah diam. Sukun itu artinya adalah diam. Ya. Nah, apanya yang diam? Diam rahangnya. Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dia sukun itu diam, maka diam rahangnya. Kalau dia berharokat, harokat itu maksudnya adalah bergerak. Bergerak apa? Bergerak rahangnya. Kalau kita melafalkan huruf-huruf yang berharokat kan dia bergerak rahangnya. Contoh kita lafalkan pada contoh huruf yang sama yaitu huruf lam. Misalnya huruf lamnya dia berharokat, maka lamnya ketika kita lafalkan a i u ketika berharokat maka dia akan bergerak rahangnya. Contoh ya, la, li, lu, la, li, lu, la, bergerak rahangnya ya. Oke, sebentar. Bergerak rahang dia. Ya. Tapi ketika dia sukun berarti diam rahangnya. Ya'lamul ja. Ya'lamul ja. Ya'lamul ja. Tuh dia ketika dia gak bergerak rahangnya. Nah, itu maksudnya sukun tuh seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Bagaimana melafalkan kata Allah di saat tebal dan tipis dan bagi anak. Nanti kita bahas kalau ada contoh ayatnya ya. Kita biasakan tertib, bacaan yang sedang kita bahas adalah bacaan yang bukan pada lafaz Allah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ya'lamul. Nah ya, oke. Singkat saja karena udah mau asar teman-teman sekalian. Lam sukun jangan sampai dibaca terputus suaranya. Ya. Jangan sampai dibaca terputus suaranya. Ya, yang kedua ini yang paling sering jangan sampai mantul. Oke. Nah, contoh ya'lamul ja. Ya'lamul jahra, ada le-nya di sana itu memantul nggak boleh. Terputus suaranya pun antara l dengan jim. Ya'lamul jahra. Nah, ada jeda antara l dengan ja itu pun tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Karena huruf lam sifatnya bukan syiddah. Kalau terputus itu artinya syiddah. Ya'lamul jahra. Enggak. Tapi L-nya terus jalan. Ya'lamul ja. Ya. Ya'lamul ja. Oke. Paham sampai sini? Kalau dia memantul ya'lamul ja, itu pun nggak boleh. Kenapa huruf lam suka mantul? Karena lidah kita keburu turun duluan, sedangkan huruf berikut setelah lamnya nggak langsung kita lafalkan. Jadinya ada bunyi pantulan di sana. Ya'lamul ja, ya'lamul ja, leja. Enggak, tapi ya'lamul ja. Mul ketika L-nya turun, ja-nya lafalkan mulja. Innahu ya'lamul ja.
mulja. Jangan sampai lidahnya turun duluan. Mulja, mulja, le. Nah, itu jadi mantul dia. Ya. Oke. Nah, jadi kesalahan lam sukun jangan sampai terputus dan memantul. Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng ayat ketujuhnya, teman-teman sekalian. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sekali lagi. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke, baik. Sekarang kita akan coba belajar ya. Kita belajar coba pakai Al-Qur'an tajwid perbaris ya. Oke. Kita akan coba baca ya. Al-Qur'an, pakai Al-Qur'an tajwid perbaris. Kita akan buka random, kita akan baca sekitar 2 ayat ya. Oke. Oh, mungkin 1 ayat saja. Ya, yang tadi nanya lafaz Allah, ini pas banget qadarullah nih. Yang tadi nanya lafaz Allah, ya, ini ada pembahasannya. Kita buka random ayatnya, ternyata itu bahasannya. Jadi ini kita pakai Al-Qur'an tajwid perbaris, ya. Oke. Nah, Al-Qur'an tajwid perbaris ini nanti setiap barisnya ada tanda kode alfabet seperti ini, yang di bawahnya berarti itu tanda-tandanya di bawahnya atau penggalannya akan dibahas di setiap samping barisnya. Jadi variatif pembahasannya karena ngambil contoh dari baris tersebut. Oke. Kita coba baca ya. Surah Saba. Ya. Ayat ke-8 kita baca. Ya, perhatikan. Halaman ke-429 ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Di sini ada tulisan kola, dikasih tanda stop. Kola itu apa? Artinya waqaf aula. Nah, pembahasan tanda waqaf semuanya ada di samping halamannya. Kola waqaf aula lebih baik berhenti. Makanya di sini ditulis pakai tanda stop tulisannya. Nah, ada kode huruf T di sini, ya. Di bawahnya ada kalimat Allah. Alallahi. Kenapa nggak kita baca alallahi? Nah, dikasih kode huruf T berarti ini penggalan di bawahnya akan dibahas. Tuh. Ya, dengan kalimat yang sama dikasih kode blok warna, itulah kode T tadi, tafkhim. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah dibaca tebal dengan vokal O ketika lafaz Allahnya didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Tuh. Alallah. Tuh, ya. Alallah. Ya. Tuh, tinggal kita praktekkan. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wadh-dhalal. Maaf, kita ulang. Kita ulang dari sini deh. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wadh-dhalalil ba'id. Nah, kita lanjutkan ya. Pak, maaf kenapa awalan ta'awudz doang nggak pakai basmalah karena ini bukan awal ayat. Lanjut ya. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat ada kode huruf R. Ya, ini bukan awal surah maksud saya. Ini bukan awal surah makanya kita nggak pakai basmalah. Lanjut. Nah, wadh-dhalalin. Nah, wadh-dhalali. Di sini ada kode huruf R. Ya. Nah, di bawahnya ada kalimat wadh-dhalali. Pada penggalan wadh ada hukum tajwid apa di sini? Wadh ada hukum tajwid apa di sini? Dikasih kode huruf R, dibahas pasti di sampingnya tuh. Wadh dikasih kode blok warna, itulah kode R tadi alif lam syamsiah. Ya. Oke, alif lam tidak dilafazkan atau diabaikan karena bertemu dengan huruf hidup yang bertasydid. Wadh-dhalali.
wadhalali, ya, fil azabi wadhalalil ba'id. Tuh ya. Tuh, jadi teman-teman lebih termudahkan. Shadaqallahul azim.